Teman-teman bisa baca semua? Judulnya apa? Coba dibaca bersama-sama judul bukunya apa teman-teman? Lebih keras lagi? Kurang keras lagi? Apa sih? Di sini ada tanda seru dan ada tanda tanya. Kira-kira ya, kira-kira intonasinya poligami yuk. Betul Pak? Pak Agus tertawa. Kayaknya ini suatu ajakan. Gimana perasaan Anda? Sakit deh. Anda tahu apa yang saya rasakan waktu saya membaca judul buku ini? Hah? Poligami yuk? Enak aja. Siapa wanita yang mau dimadu? Makanya saya nggak baca buku ini teman-teman. Tapi alhamdulillah saya masih memberikan kesempatan terhadap diri saya sendiri membaca buku tersebut. Dan alhamdulillah pula dari buku ini saya bisa menemukan satu jawaban selama hidup saya yang saya belum pernah temukan di buku-buku lainnya. Dan saya rekomendasikan buku ini kepada teman-teman saya yang mengalami seperti yang dijelaskan di dalam buku ini. Dari kisah yang saya ceritakan tadi, ada beberapa hal, hikmah dan pelajaran yang bisa saya dapatkan, dan mungkin itu terjadi di antara kita, dan mungkin Anda telah melakukannya atau sedang melakukannya atau belum melakukannya. Jadi harapan besar saya ya, kita bisa welcome, kita bisa open mind, kita bisa terbuka, kita mau memberikan kesempatan terhadap diri kita sendiri untuk menelusuri sesuatu hal. Kita tidak mengklaim sesuatu, kita tidak menghakimi sesuatu, tapi kita tidak memberikan kesempatan terhadap diri sendiri untuk mengetahui hal tersebut. Harapan besar kami setelah kita keluar dari ruangan ini, untuk saya, untuk Anda, dan untuk semua teman-teman yang ada di ruangan ini, kita tidak salah kaprah lagi dalam berpikir, dalam berbicara, dalam menilai sesuatu, dan dalam bertindak. Karena kita sudah open mind, karena kita sudah terbuka. Terus, begini teman-teman, kerjanya LSO kan undang-undang orang nih. Percaya nggak? Saya diberi kepercayaan oleh teman-teman di LSO sebagai penyambung lidah ya, sebagai pihak nego. Dan selama saya negosiasi dengan pembicara-pembicara di Indonesia, negosiasi yang paling alot yang saya alamin adalah dengan Bapak Agus Mustafa. Wah. Anda tahu, LSO nego beliau mulai bulan Juli, kalau tidak salah 6 bulan berturut-turut kita menunggu kepastian dari beliau. Biasanya cuma 2 bulan kita udah ready. Dan Anda tahu bagaimana teman-teman yang belakang nih, teman-teman LSO nih, mana? Gimana? Udah dapat jawaban dari Bapak Agus Mustafa? Belum. Nah itu. Sudah, kita nyantai, masih lama. 3 bulan sudah mulai panas di belakang saya ya. Panas. Mana? Gimana nih? Sudah dapat jawaban dari Pak Agus Mustafa? Kita harus lihat waktu. Kita harus menyediakan hotel. Kita harus menyediakan bla 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 gitu ya. Terus habis itu ya udah saya kontak-kontakan sama Bapak Ruman, kebetulan beliau manajemen Patma Press, tapi jawabannya tetap sama teman-teman, belum ada jawaban dari Bapak Agus Mustafa. Karena waktu itu Bapak Agus Mustafa ada di Kairo. Dan saya udah nggak sabar ya. Saya berikan keputusan pada Bapak Ruman. Gini saja Pak ya, karena ini kita juga melihat waktu, karena keadaan kita di Hongkong tidak sama dengan di Indonesia. Akhir bulan Desember kami mohon kepastiannya dari beliau. 30 Desember saya SMS dengan semangat 45 dan alhamdulillah jawabannya masih belum ada kabar dari beliau. Tadinya baru kami mendapatkan SMS
dari Bapak Ruman bahwa beliau bersedia hadir ke sini. Jadi ini cerita dari saya, perjalanan LSO. Teman-teman benar-benar menggunakan saat ini untuk belajar dan menanyakan sesuatu kepada Bapak Agus Mustafa. Pokoknya apapun yang Anda tidak mengerti, tetapi tetap ya dalam tema yang kita sediakan. Kalaupun memang nanti melenceng dari tema, itu tidak apa-apa. Ini diskusi terbuka untuk umum. Dari saya cukup sekian, dan nanti masih ada tambahan dari panitia koordinator Bustomi. Ada hal-hal yang akan disampaikan tentang kegiatan-kegiatan LSO dan misi-misi dan tempat. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cepat biar semuanya segera mendapatkan sesuatu dari Pak Agus. Oke, hari ini hari yang sangat bahagia sekali. Saya yakin di sini teman-teman, insya Allah saya telah membaca keseluruhan, tinggal 2 yang belum saya baca bukunya Pak Agus. Saya udah tahu semuanya buku. Ada hal-hal mungkin dari teman-teman ini, Anda harus memiliki keseluruhan dari buku-buku Pak Agus. Rugi kalau Anda nggak memiliki. Bukan saya promo. Kalau Anda memang cinta yang di atas, berarti Anda ingin selalu membuka Al-Quran. Bukan selalu kita khatam lagi, tapi kita nggak tahu setelah khatam kita yasinan setiap minggu, tapi kita nggak ngerti yasinan cuma dibaca. Itu ibadah. Itu jawabannya, itu ibadah dan ibadah. Tapi nggak, kita blank di sini. Satu hal yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, di Amerika banyak orang yang masuk Islam dimanapun ya, di belahan utara atau selatan. Kalau yang di Indonesia, kebanyakan itu dari keturunan kita beragama Islam. Namun dari yang lain-lain itu biasanya adalah mencari. Siapa yang mencari, Allah akan menunjukkan dalam hatinya. Pak Agus mungkin telah membaca biografi beliau. Saya nggak akan bilang, kan beliau anaknya kiai. Saya nggak akan bilang seperti itu. Saya nggak akan, karena Pak Agus pun mencari sendiri. Mencari apa sih? Ketika saya baca buku yang paling membuat saya sampai jatuh, buku pertama waktu beliau luncurkan pertama kali, Pusaran Energi Ka'bah. Bagi yang belum membaca, sampai akan tahu sholat itu apa sih? Kok menghadap ke sana sih? Kok seperti itu? Sampai akan tahu. Duhur malam hari, tahajud siang hari. Semua yang membaca ini aneh. Tak ada azab kubur. Ini aneh, nyeleneh, ya toh? Hal yang nyeleneh. Namun bagi saya, hal nyeleneh saya ingin tahu, kok seperti ini? Poligami yuk. Waktu saya kasih buku sama teman saya, ini bacaan, dia bilang apa? Edan gue. Orangnya pulang ke Indonesia. Edan gue. Setelah dibaca buku ini saya beli. Oke, silakan. Poligami yuk. Buku yang belum pernah membaca buku-buku Pak Agus pasti bilang sesat. Bahkan kemarin ada yang saya undang, beliau bilang itu bukan sealiran dengan saya. Saya bingung, aliran sampean apa? Iyalah, aliran sampean apa? Pokoknya bukan sealiran. Kalau saya mah alirannya orang Islam. Saya bilang kayak gitu, sampean Islam atau bukan? Ya pokoknya nggak sealiran. Aneh kan? Nah, hal-hal seperti itu ketika saya membaca buku-bukunya Pak Agus, 2 yang belum saya baca, 2 Pak belum saya baca, masih belum, semuanya sudah. Teman-teman, kita di Hong Kong, yang di sini sampean selalu datang pada acara LSO, dan LSO berkecimpung tidak jauh dari buku. Ingat, kita dari sini minimal di rumah kita nantinya di Indonesia punya perpustakaan kecil. Itu punya perpustakaan
kecil. Untuk apa? Indonesia sekarang carut marut. Kenapa? Di sini ada 142.000 masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. 40% pembaca buku. 40%. Di Indonesia ada 260 juta. Cuman 18% yang baca buku. Saya kasih bocoran sama Pak Agus, Pak. Kalau di Hong Kong, kami LSO mendatangkan pembicara itu membaca buku dulu. Teman-teman baca buku, 100 buku, 150 buku terjual, kita berani mendatangkan beliau. Wow, good. Kalau di Indonesia, duduk dulu, mendengar, baru baca buku. Ya, benar. Boleh tanya. Saya selalu menyebut diri kita buruh migran Indonesia adalah pioner. Kemarin ada julukan baru dari Pak Ari Ginanjar, tapi saya lupa julukannya apa. Itu aja. Lalu teman-teman yang ingin datang ke perpustakaan kami, ada banyak, mungkin Anda nggak ingin pinjam, mungkin lihat buku apa yang ada di sana. Saya yakin Anda akan terkesima. Bukunya bukan hanya buku agama, apapun ada. Cara mendidik anak, cara mendidik suami biar nggak nakal gimana, ada. Silakan datang ke sana. Jadi sampean datang ke sini, apapun tanyakan. Ada kemarin yang saya mau beli tiket, mungkin ada di sini. Saya nggak akan sebut namanya. Saya mau minta apa gitu loh, minta diisi biar saya lebih rezeki saya biar kenceng apa ini. Saya akan bawa katanya. Nanti mungkin di sini orangnya. Di sini. Saya bawa misteri karena di sini ada kiai dari sana. Di sini jawabnya. Oke? Ada buku Adam dilahirkan. Mungkin Anda yang belum baca, loh. Adam kan seperti patung lalu disebut, jadilah Adam berjalan. Iya, Mas. Di sini. Nanti Anda bisa tanyakan yang belum punya buku, tapi yang harus punya buku. Murah kok. Kalau Anda langsung satu set Indonesia kirim ke suami Anda biar baca. Jangan Anda aja yang baca, tapi suami Anda, anak Anda, tetangga Anda, mertua Anda harus baca. Oke? Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.